kembali lagi bersama Kak Selfie untuk bercerita. Ngomong-ngomong, adik-adik kayaknya sekarang lagi liburan akhir semester nggak sih? Atau lagi liburan akhir tahun? Nah, untuk menemani liburan adik-adik, gimana kalau adik-adik mendengarkan cerita Kak Selfie saja? Ya nggak sih? Yes, pada kesempatan kali ini Kak Selfie mau bercerita sebuah kisah hewan, yaitu kisah antara semut dan elang. Apakah adik-adik pernah mendengar cerita itu? Atau adik-adik sudah lupa? Nah, untuk itu mari bersama Kak Selfie kita cari tahu ada apa sih di balik cerita semut dan elang. Mari kita mulai ke ceritanya. Kisah ini dimulai dari seekor semut yang sedang berjalan di atas ranting pohon. Matahari sangat cerah, air sungai mengalir deras, semut sangat gembira. Yes, betul sekali adik-adik, semut merasa sangat gembira sekali. Akan tetapi tiba-tiba semut merasa perutnya sangat sekali lapar. Oleh karena itu, semut bergegas mempercepat langkah kakinya hingga akhirnya semut tidak berhati-hati. Hal itu menyebabkan kaki semut tergelincir dan akhirnya ia jatuh ke arus sungai air. Kemudian semut itu berteriak, sungai itu mengalir dengan sangat deras. Beruntungnya di sungai tersebut ada sebuah ranting kecil. Semut pun langsung bergegas menaiki ranting tersebut. Tapi karena semut khawatir kalau air sungainya itu semakin deras, akhirnya semut tetap berteriak mencari pertolongan. Tolong, selamatkan aku, selamatkan aku. Adik-adik tahu sendiri kan, kalau semut itu hewan yang kecil, makanya ketika ia berteriak pun suaranya tetap kecil. Tapi adik-adik tenang, karena tapi beruntungnya ada seekor elang. Ia sedang terbang dan hinggap di atas pohon. Elang itu mendengar seperti ada yang sedang berteriak ya. Ia pun melihat-lihat. Wah, ternyata betul sekali. Elang dengan matanya yang tajam, dia langsung melihat ke bawah. Dan ya, di bawah ada seorang semut. Maksud kakak, ada seekor semut yang sedang meminta pertolongan. Akhirnya sang elang pun bergegas untuk menghampiri semut tersebut. Ia langsung menghampiri semut ke dekat sungai. Di sana ia berpikir, bagaimana ya caranya untuk membantu sang semut? Akhirnya elang punya ide. Ia mengambil sebuah ranting pohon yang lebih besar. Ranting pohon tersebut digigit menggunakan paruh elang, sehingga akhirnya elang mendekati ke arah semut tersebut. Dan semut pun berusaha sekuat tenaga untuk naik ke ranting pohon tersebut. Akhirnya semut bisa dibawa ke daratan oleh sang elang. Semut merasa sangat senang dan ia sangat-sangat berterima kasih karena sudah dibantu oleh sang elang. Adik-adik jangan lupa ya, jika seseorang atau ada siapapun itu yang membantu adik-adik, jangan lupa bilang apa? Yes, betul sekali. Terima kasih. Ngomong-ngomong adik-adik, kisah ini belum selesai. Karena pada suatu hari ketika sang semut sedang berjalan, ia melihat ada seekor elang. Semut pun menyapa, tapi di sisi lain, sang semut melihat ada seorang pemburu yang sedang bersiap-siap untuk menembak sang elang. Semut merasa sangat khawatir. Ia ingin membantu kebaikan, membantu elang dan membahas kebaikan sang elang. Akhirnya ia memikirkan cara bagaimana ya untuk menolong elang. Kemudian ia pun bergegas menghampiri pemburu tersebut. Kemudian ia menggigit-gigit kaki pemburu. Akhirnya pemburu kesakitan karena digigit oleh semut. Pemburu pun berteriak, kaki aku sakit sekali, kaki aku sakit sekali. Akhirnya
Akhirnya peluru yang ditembakkan itu tidak mengenai tubuh elang. Elang pun akhirnya bisa selamat berkat bantuan dari sang semut. Nah, begitu adik-adik kisah antara semut dan elang. Dari kisah ini, aku dan teman-teman semuanya bisa sama-sama belajar untuk selalu berbuat baik. Karena ketika kita berbuat baik, hal itu juga akan mendatangkan kebaikan untuk kita lagi. Kakak rasa cukup ya cerita buat hari ini. Jika adik-adik mau mengisi hari liburan lagi, adik-adik bisa mendengarkan cerita-cerita teman-teman kakak yang lain. Sampai berjumpa di cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa.